Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah kami dari tim pengabdian Universitas Sumedang pagi ini akan memberikan materi sesuai dengan yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu terkait dengan pelatihan penyusunan instrumen kognitif dan analisis kualitas butir instrumen dengan teori modern. Nah, kali ini kita mengajak tim dengan beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Hanif Cahyo Adikistoro, kemudian anggota tim yang lain yaitu Ibu Nur Anisyah Ramaning Tias dan juga Bapak Pribawa Epantas. Baik, kita coba akan memberikan beberapa informasi dan konsep dasar terkait dengan penyusunan instrumen terlebih dahulu. Jadi secara umum nanti kita akan menjadikan atau menyampaikan terkait dengan dua hal. Yang pertama yaitu terkait dengan teori tes klasik, kemudian teori tes modern. Nah, kita akan coba memulai terkait dengan teori tes klasik terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan teori tes klasik? Kalau secara definisi ada banyak beberapa pengertian yang sudah disampaikan para ahli. Nah, salah satu yang bisa kita sampaikan secara sederhana, teori tes klasik atau classical test theory atau CTT merupakan suatu teori yang mudah penerapannya serta model yang cukup berguna dalam mendeskripsikan bagaimana kesalahan dalam pengukuran dapat mempengaruhi skor amatan. Artinya, secara sederhana dalam teori tes klasik ini nanti dia hanya akan memberikan beberapa hal terkait dengan skor yang didapatkan dengan skor kesalahan yang diperoleh oleh siswa. Nah, dalam teori klasik ini tidak memerlukan atau menuntut responden yang besar dan mudah untuk mengaplikasikannya. Untuk pengukurannya melibatkan responden kecil, biasanya dipergunakan untuk tes yang sifatnya harian begitu ya dalam proses pembelajaran. Nah, menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Mardapi, beliau menyampaikan bahwa teori tes klasik menggunakan model matematika sederhana dan dapat ditunjukkan hubungan antara skor amatan atau dalam hal ini diwakili dengan lambang X dan skor sebenarnya dengan huruf T dan skor kesalahan. Nah, bisa dilihat dalam rumus tersebut bahwa X sama dengan T plus E atau skor amatan, skor hasil itu merupakan skor sebenarnya, artinya skor yang benar, dan skor kesalahan. Nah, ada beberapa asumsi dalam teori tes klasik. Asumsi dalam teori tes klasik ini salah satunya disampaikan oleh Allen and Yen, di mana asumsi dalam teori tes klasik itu meliputi yang pertama, instrumen yang digunakan itu hanya untuk mengukur satu dimensi. Nah, teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui jumlah dimensi yang diukur adalah analisis faktor. Kemudian yang kedua, tidak terdapat hubungan antara skor murni dan skor kesalahan. Artinya di sini skor murni dan skor kesalahan tersebut sifatnya berbeda atau terpisah begitu ya. Nah, kemudian tidak terdapat hubungan pula antara kesalahan pengukuran pertama dengan kesalahan pengukuran kedua. Artinya di sana juga nanti pengukuran-pengukuran tersebut juga sifatnya terpisah begitu ya. Kemudian tidak ada hubungan antara skor murni pada pengukuran pertama dengan kesalahan pada pengukuran kedua. Artinya itu juga tidak ada hubungan antara keduanya. Terus kemudian yang
berikutnya, asumsinya adalah tidak terdapat hubungan antara skor murni pada pengukuran kedua dengan kesalahan pada pengukuran pertama. Nah, rata-rata kesalahan pengukuran pada populasi itu adalah 0. Artinya benar-benar ketika skor tersebut hanya menunjukkan antara skor kesalahan dan juga skor hasil yang diperoleh atau skor sebenarnya. Nah, kemudian dalam teori tes klasik ini parameternya ada 3, yaitu daya beda yang dilambangkan dengan huruf D, kemudian indeks kesukaran yang dilambangkan dengan huruf P, dan efektivitas distractor atau pengecoh. Nah, daya beda itu apa? Daya beda merupakan suatu butir tes dalam kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan peserta tes yang berkemampuan rendah. Artinya suatu butir tes itu nanti dia akan bisa menunjukkan kira-kira siapa yang dia nanti mempunyai jawaban yang benar, dalam artian nanti dia mempunyai pengetahuan yang tinggi, dan juga siapa yang dia nanti mempunyai jawaban yang rendah. Untuk menyatakan bahwa besar daya beda dapat berfungsi dengan baik, maka ada beberapa patokan yang dipergunakan. Antara lain disampaikan oleh Mardapi bahwa butir yang diterima harus memiliki indeks daya beda lebih besar dari 0,3. Sedangkan butir dengan indeks daya beda kurang dari antara 0,1 sampai 0,3 perlu direvisi. Dan jika daya bedanya di bawah 0,1, maka butir tersebut tidak diterima. Artinya kita bisa melihat bahwa dalam penyusunan nanti butir tes itu nanti juga memperhatikan beberapa asumsi-asumsi tadi atau parameter yang ada. Kemudian yang berikutnya terkait dengan daya beda. Nah, ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para ahli bahwa tabel terkait dengan indeks daya beda itu nanti dia merentang dari 0,1 sampai lebih besar 0,4. Artinya indeks daya beda yang nanti hasilnya di rentangan tersebut, dia nanti akan mempunyai status butir atau penilaian apakah butir tersebut baik, kurang baik, tidak baik, atau perlu dieliminasi atau dibuang. Nah, indeks daya beda yang dia nanti mempunyai skor 0,19 atau 1,19, maka butir tersebut merupakan butir yang harus dibuang atau dieliminasi. Kemudian indeks daya beda dari item tersebut ketika dia memperoleh di angka 0,2 sampai 0,29, maka dia perlu direvisi. Dan apabila dia memperoleh di 0,3 sampai 0,39, maka sedikit atau mungkin tidak memerlukan revisi. Dan apabila dia lebih dari 0,4, otomatis dia merupakan butir yang baik dan layak dipergunakan. Kemudian ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini. Jadi daya pembeda ditentukan dengan melihat kelompok atas dan kelompok bawah berdasarkan skor total. Ya, perhitungan skor dipermudah dengan mengurutkan dari peserta tes yang memperoleh skor tertinggi menuju peserta tes yang memperoleh skor rendah. Nah, tabel di samping itu bisa memperlihatkan bagaimana skor dari 10 peserta didik yang diurutkan. Jadi dari sebelah kiri kita bisa memberikan angka 1 sampai 10 sebagai jumlah n-nya atau pesertanya. Kemudian nanti ada nomor soalnya dan skornya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa siapa saja yang dia mempunyai skor tertinggi sampai kemudian skor terendah. Nah, dari sini bisa dicermati sendiri bahwa dengan kondisi tersebut akan diperoleh hasil yang seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua,
terkait dengan teori tes klasik itu nanti berkenaan dengan indeks kesukaran. Indeks kesukaran merupakan proporsi peserta ujian yang menjawab benar. Indeks kesukaran dilambangkan dengan P atau proportion correct. Indeks korelasi berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi indeks korelasi butir, maka butir soal tersebut semakin mudah. Dan sebaliknya, semakin kecil indeks korelasinya, maka butir soal tersebut semakin sulit. Nah, ini bisa melihat bagaimana kategorisasi terkait dengan penentuan rentang dari korelasi dalam indeks kesukaran butir. Apabila P dalam hal ini itu adalah indeks kesukaran, dia lebih besar dari 0,7, maka soal tersebut dianggap mudah. Kemudian yang kedua, apabila 0,3 lebih kecil atau sama dengan P, dan P kemudian lebih kecil atau sama dengan 0,7, maka butir soal tersebut mengalami indeks kesukaran yang baik. Dan apabila P itu nanti lebih kecil dari 0,3, maka itu nanti dianggap indeks kesukaran soalnya sukar atau sulit, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat sesuai rumus, misalnya persamaan indeks kesukaran. Nah, dari sini perhitungan indeks kesukaran menggunakan persamaan P sama dengan B dibagi N. Atau indeks kesukaran sama dengan B dalam hal ini adalah banyaknya siswa yang menjawab betul, kemudian dibagi N atau jumlah seluruh peserta tes. Nah, kita juga bisa melihat contoh di samping bagaimana guru memberikan 10 pertanyaan majemuk atau multiple choice kepada 20 peserta didik yang tidak seorang pun yang tidak mengisi seluruh pertanyaan tersebut. Nah, setelah diperiksa hasilnya, maka dapat terlihat pada tabel di samping bahwa indeks kesukaran itu nanti terlihat ada yang mudah, sedang, sukar dari berbagai soal yang dibuat tersebut. Nah, bisa dicermati pada tabel yang di samping. Nah, kemudian yang ketiga, parameter yang bisa kita lihat tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, itu terkait dengan efektivitas distractor atau pengecoh. Dalam hal ini dibutuhkan soal-soal yang memang nanti bisa mengecoh terkait dengan kemampuan siswa, konsentrasi, dan sebagainya. Nah, efektivitas distractor ini adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Artinya siswa yang dengan kemampuan kurang nanti dia akan menjawab sesuatu yang berkenaan dengan soal distractor ini. Artinya dia bisa terkecoh dengan soal yang ada. Nah, semakin banyak peserta tes yang memilih distractor, maka distractor tersebut dapat berjalan dengan baik sebagai fungsi dalam mengecoh. Nah, adapun rumusnya itu bisa dilihat pada tabel di samping atau gambar di samping. Di situ ditunjukkan bagaimana efektivitas distractor atau IP-nya sama dengan P kali 100% dibagi N kurangi B dikali N kurangi min 1. Nah, sesuai dengan keterangan masing-masing dapat dilihat di gambar tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika nanti contoh bagaimana siswa itu nanti menjawab dengan pertanyaan yang ada. Misalnya ini diberikan contoh 50 orang peserta didik dites dengan 10 butir soal bentuk pilihan ganda atau majemuk tadi. Tiap soal memiliki alternatif jawaban A, B,
B, C, D. Kunci jawaban atau jawaban yang benar nomor 8 adalah C. Setelah soal nomor 8 diperiksa untuk semua peserta didik, ternyata dari 50 orang peserta didik, 20 peserta didik menjawab benar dan 30 peserta didik menjawab salah. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana frekuensi dari hasil tersebut, bahwa indeks distractor untuk A, B, D, dan E itu ditemukan dari atau terlihat dalam jumlah 93%, 107%, 93%, dan 100%. Artinya semua indeks distractor dekat dengan angka 100 sehingga dikatakan hal tersebut sangat baik sebab semua penghijau bisa berfungsi. Nah, kualitas distractor itu juga nanti akan terlihat bagaimana rentangan dari kriteria distractor yang baik. Dianggap kualitas distractor dari soal tersebut buruk atau sangat buruk ketika dia lebih dari 100%. Nah, dia dianggap buruk ketika dia merentang dari 0,25% atau 176 sampai 200%. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu kurang baik, dia akan merentang dari 26% sampai 50% atau 150% sampai 175%. Kemudian yang dianggap baik, dia 51% sampai 75% atau 126% sampai 150%. Dan yang sangat baik dia adalah 76% sampai 125%. Nah, ini baik terkait dengan materi yang pertama yaitu tes teori tes klasik. Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mempelajari terlebih dahulu. Nanti akan kita sambung dengan materi yang kedua yaitu terkait dengan teori tes modern. Demikian terlebih dahulu yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.